Jeniusnya Jokowi dan saktinya Undang-Undang Omnibus Law. Gelombang investor asing pun siap habiskan pengangguran di Indonesia. Saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan. Ambisi Presiden Jokowi untuk memiliki sebuah aturan sapu jagat yang bisa menyelesaikan masalah deregulasi dan debirokratisasi benar-benar terwujud. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law benar-benar efektif. Sebenarnya, rencana menerbitkan Omnibus Law sudah sejak tahun 2019. Bahkan, Presiden Jokowi berkali-kali menyuarakan Omnibus Law dalam setiap rapat terbatas bersama kabinetnya, di mana Darmin Nasution, Menko Perekonomian kala itu, ditunjuk sebagai eksekutornya. Jokowi mungkin saja memahami puluhan paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah tak cukup efektif mengatasi regulasi yang berbelit-belit dan sudah menjadi kanker yang kronis di pemerintahan. Rumitnya perizinan, suap menyuap, belum lagi korupsi yang merajalela, terutama di sektor ketenaga kerjaan selama ini, menjadikan suatu momok yang sangat menakutkan dan bahkan menjadi biang kerok hambatan investasi di negeri ini. Sampai-sampai Bank Dunia kala itu menemukan fakta bahwa Indonesia tidak akan dilirik oleh perusahaan di negara lain karena rumit dan berbelit-belitnya perizinan investasi. Perusahaan-perusahaan tersebut lebih memilih Vietnam, Kamboja, India, Malaysia, Thailand sebagai tujuan investasinya. Dan karena situasi inilah pada akhirnya yang mendorong Jokowi bersama kabinetnya untuk memancing arus investasi masuk ke Indonesia, yaitu melalui Omnibus Law. Keinginan untuk mempercepat disahkannya Undang-Undang Omnibus Law tersebut sudah digaungkan oleh Presiden Jokowi sejak dilantik kedua kalinya sebagai presiden, yaitu pada 20 Oktober 2019. Ide tersebut dicetuskan saat memberikan pidato kenegaraan. Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, kata Jokowi kala itu. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi, tegas Jokowi. Bak gayung bersambut, Jokowi lantas membentuk Satuan Tugas Omnibus Law yang dipimpin oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Perkasa Roslani. Tapi penerbitan undang-undang ini tidak semulus yang diperkirakan oleh Jokowi. Para oposisi serta musuh-musuh Jokowi memandang Undang-Undang Omnibus Law bisa dijadikan alat, yaitu untuk melengsarkan Jokowi. Mereka berlomba-lomba membuat segala tipu daya, hoax, serta narasi busuk tentang undang-undang tersebut.
Segala hoax dan provokasi mereka sebarkan di dunia maya dan menunggangi kaum buruh yang terprovokasi, yaitu demi untuk menjatuhkan sang presiden. Berita hoax terus masif beredar hingga menembus para kaum buruh, mulai dari Undang-Undang Omnibus Law menghapus pesangon buruh, upah buruh yang dihitung per jam, akan tidak ada status karyawan tetap bila Undang-Undang Omnibus Law disahkan, upah minimum dihapuskan, semua hak-hak cuti dari buruh akan dihilangkan, perusahaan dapat melakukan PHK kapanpun secara sepihak, jaminan sosial dan kesejahteraan akan dihilangkan, tenaga kerja asing bebas keluar masuk, libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti, buruh dilarang protes dan bila protes akan ada ancaman PHK, ibu hamil tidak boleh cuti dan harus tetap kerja, semua karyawan akan berstatus tenaga kerja harian, gak ada yang namanya karyawan tetap dan lain sebagainya. Tapi sekarang Undang-Undang Cipta Kerja ini terbukti sangat manjur dan menyerap investasi negara lain untuk masuk ke Indonesia. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengumumkan satu lagi perusahaan yang bakal membangun pabrik industri mobil listrik di Indonesia. Dia adalah produsen terkenal sebagai perakit produk iPhone, Hon Hai Precision Industry atau Foxconn. Bahlil mengatakan telah memperoleh komitmen dari perusahaan elektronik Taiwan tersebut, yaitu untuk membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia. Komitmen tersebut diperoleh setelah dirinya melakukan pertemuan dengan Chairman Foxconn, yaitu Yong Liu di Taipei, Taiwan. Pertemuan juga dihadiri oleh CEO dan pendiri Gogoro Horace Luke yang saat ini yang telah bermitra dengan Foxconn. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, kami menanti kerjasama Foxconn di Indonesia karena sejalan dengan visi besar dalam melakukan transformasi ekonomi, yaitu untuk menciptakan nilai tambah, kata Bahlil melalui keterangan tertulis pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Pembangunan industri baterai dari hulu ke hilir adalah pendekatan yang tepat. Pemerintah sangat berkomitmen untuk hal ini. Jadi, kami akan memastikan seluruh perizinan dan insentif melalui satu pintu, yaitu Kementerian Investasi. Saya akan urus dan kawal sendiri, sambung Bahlil. Bahlil juga mengingatkan tentang kolaborasi bersama BUMN, pengusaha swasta nasional, serta usaha mikro kecil, menengah atau UMKM di dalam seluruh rantai pasok Foxconn dan Gogoro. Tentu, pemerintah Indonesia menilai kolaborasi adalah salah satu kunci utama dalam membangun serta mengembangkan industri baterai. Ini perlu dilakukan agar menjadi pemerataan dalam konteks yang saling menguntungkan, Ibu Bahlil. Chairman Foxconn, Yong Liu menjelaskan bahwa Foxconn berencana membangun industri baterai listrik dan kendaraan listrik secara menyeluruh di Indonesia. Kendaraan listrik yang akan dikembangkan adalah roda 4 serta roda 2. Kami sangat antusias. Indonesia adalah negara yang potensi yang sangat luar biasa. Saya yakin ke depan akan ada mobil listrik yang dibuat di Indonesia dengan desain sesuai minat masyarakat di Indonesia. Kami akan segera menindaklanjuti pertemuan hari ini, yaitu dengan diskusi dan survei teknis, kata Liu. Liu juga menyatakan komitmennya untuk melibatkan perusahaan lokal dan UMKM dalam investasi Foxconn. Hal ini sesuai dengan model bisnis build, operate, localize atau BOL yang diterapkan oleh Foxconn saat ini. Kami tidak hanya akan merakit, tetapi kami ingin membangun keseluruhan industri untuk Indonesia di Indonesia, papar Liu. Khusus kerjasama mengenai skuter listrik roda 2, Foxconn menggandeng Gogoro yang telah berpengalaman dalam pengembangan kendaraan tersebut. CEO Gogoro Horace Luke menjelaskan, perusahaannya selaku pionir dalam penyediaan infrastruktur sistem penukaran baterai di Taiwan dan kendaraan listrik roda 2 akan turut bekerja sama
dalam melengkapi rencana investasi ini. Keren bukan? Banyaknya investor yang berdatangan ke negeri ini memang tak lepas dari saktinya Undang-Undang Omnibus Law. Selain memudahkan investasi dari perusahaan negara lain yang ingin mengembangkan produknya di Indonesia, maraknya investasi ini sudah pasti akan banyak menciptakan lapangan kerja baru. Bagaimana?